Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah Mabusulit, jamaah pengajian rutin malam Ahad pada maghrib Masjid Jami Al-Ikhlas, Komplek TNI AD Bekan Cibarusah Asri RT 03 RW 07 yang seluruhnya saya hormati rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, baginda yang mulia tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia, yang tetap cinta kepada beliau. Semoga kelak di hari kiamat kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Kita awali pengajian rutin kita pada malam ini dengan pembacaan umul kitab dan dengan pembacaan sholawat yang pahalanya kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita. Dan sekaligus kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan barokah karomah mujizat kemuliaan dan keagungan dari surah Al-Fatihah dan barokah dari bacaan sholawat, apabila ada di antara anggota keluarga kita ataupun saudara kita ataupun tetangga kita yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, semoga oleh Allah lekas disembuhkan dari sakitnya dan diberikan kesehatan dan barokah untuk beribadah kepada Allah. Diberikan niatul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah ala Yasin Habibillah. Yasin Habibillah. Bismillah wa bil hadi Rasulillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah. Bi ahlil badri ya Allah. Bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Sebagaimana diterangkan oleh para ulama fuqaha, para ulama yang berkompeten di bidang ilmu fikih, yakni ilmu yang sangat erat kaitannya hubungannya dengan masalah ibadah, baik ibadah mahdhur maupun ibadah ghair mahdhur, bahwa takbir di dalam sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah, itu terbagi kepada dua bagian ditinjau dari hukumnya. Yang pertama, takbir yang hukumnya wajib, karena takbir tersebut termasuk rukun sholat yang kedua. Takbir yang hukumnya wajib ini dinamakan takbiratul ihram atau disebut juga takbir taharrum. Kenapa dinamakan takbiratul ihram atau takbir taharrum? Karena takbir tersebut apabila sudah dilakukan oleh seseorang, maka orang tersebut diharamkan oleh hukum agama melakukan perbuatan-perbuatan di luar perbuatan sholat, mengatakan atau mengucapkan sesuatu di luar bacaan-bacaan sholat. Karena apabila hal ini dilakukan dapat mengakibatkan sholatnya menjadi batal. Contoh, setelah kita melakukan takbiratul ihram, Allahu Akbar, kemudian kita minum, boleh nggak? Enggak. Minumnya halal apa haram? Haram. Halal apa haram? Haram. Haram, kan yang diminum air aqua, bukan topi bir, bukan bir, bukan TKW, bukan Manson, bukan Magadon, bukan mandolin. Kenapa haram? Maka oleh karenanya takbir tersebut disebut takbiratul ihram atau takbir taharrum. Haram. Ya, setelah kita melakukan takbiratul ihram kemudian kita minum, ya batal sholatnya. Kemudian yang kedua, takbir yang hukumnya sunnah. Takbir yang hukumnya sunnah ini fungsinya, faedahnya, kegunaannya, manfaatnya untuk menyempurnakan takbir yang hukumnya wajib, yaitu takbiratul ihram. Selain itu juga faedahnya, kegunaannya untuk supaya sholat kita menjadi khusyuk, karena kita selalu mengucapkan Allahu Akbar, di mana lafaz Allahu Akbar ini mengandung arti Allah Maha Agung. Jadi ketika kita sedang melakukan sholat, itu hakikatnya kita sedang berada di hadapan Allah yang Maha Agung. Sehingga saat itu pula kita harus merasa kecil di hadapan Allah, merasa tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Nah, takbir yang hukumnya sunnah dinamakan takbir intikal. Takbir intikal ini pertama kita lakukan manakala kita mau ruku, Allahu Akbar. Kemudian di dalam ruku kita disunahkan membaca tasbih subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Kemudian tumaninah, baru kita i'tidal. Ukuran paling sedikit, batas minimal kita membaca tasbih di dalam ruku atau di dalam sujud itu 1 kali, dan paling banyak 11 kali. Dan ukuran adnal kamal, jadi rendah tapi sempurna, itu 3 kali. Dan ini yang dipakai oleh kebanyakan umat Islam. Tapi kalau kita mau tasbihnya di dalam ruku, dalam sujud 11 kali itu boleh, malah bagus. Kemudian kita i'tidal. Nah, kalau i'tidal kita tidak disunahkan membaca takbir intikal, tapi yang disunahkan membaca dzikir intikal dengan ucapan sami Allahu liman hamidah. Nah, itu namanya dzikir intikal. Sami Allahu liman hamidah itu tafsirnya adalah taqabbalallahu liman hamidahu. Taqabbala, menerima
sapa Allah liman kepada orang-orang hamidahu yang memuji kepada Allah. Jadi Allah menerima pujian dari orang-orang yang memuji kepadanya. Itu makna atau tafsir dari ucapan sami Allahu liman hamidah. Dan kalau sami Allahu liman hamidah itu sendiri artinya adalah sami'a mendengar. Sapa Allah liman kepada orang hamidahu yang memujinya. Allah mendengar kepada orang yang memujinya. Maksudnya adalah Allah menerima pujian dari orang yang memuji kepadanya. Kemudian setelah itu kita disunahkan membaca Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Boleh dibaca seperti itu atau boleh dibaca begini, Rabbana walakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd. Boleh. Jadi boleh dibaca rofa, boleh dibaca nasab. Kalau dibaca rofa berarti jadi khobar. Kalau dibaca nasab berarti jadi hal. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita yang kedua disunahkan mengucapkan takbir intikal manakala kita mau melakukan sujud yang pertama. Allahu Akbar. Kemudian dalam sujud kita disunahkan membaca tasbih Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Batas ukuran paling sedikit membaca tasbih di dalam ruku maupun di dalam sujud cukup hanya mengucapkan subhanallah, itu sudah boleh. Kalau umpama mengucapkannya subhana rabbiyal a'la itu pun boleh tanpa wa bihamdi. Kalau mengucapkannya sampai ucapan wa bihamdi itu malah bagus. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Nah itu yang lengkap, yang sempurna. Kalau umpama ada orang di dalam ruku atau di dalam sujud membaca tasbih hanya subhanallah itu sudah jadi, boleh. Atau subhana rabbiyal a'la boleh. Nah yang sempurna subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Yang penting jangan ribut antara orang yang membaca tasbih di dalam sujud subhana rabbiyal a'la tanpa wa bihamdi dengan orang yang membaca tasbih dalam sujud pakai wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, itu jangan ribut. Nah ini kebetulan yang jadi imam baca tasbih di dalam sujudnya pakai wa bihamdi. Begitu dia sujud baca tasbihnya dikeraskan. Dan yang jadi makmumnya tanpa wa bihamdi. Begitu sujud baca tasbih dikeraskan sama imamnya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Temennya yang tanpa wa bihamdi di belakang dengar, kesel dia. Dia kencengin lagi subhana rabbiyal a'la tanpa wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la tanpa wa bihamdi. Tandingan. Mau sholat mau berantem. Ya jangan sampai gara-gara wa bihamdi jadi berantem. Yang penting kita paham, tahu ilmunya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang keberapa? Yang pertama, takbir intikal itu dilakukan ketika kita mau rukuk. Yang kedua, ketika kita mau melakukan sujud yang pertama. Dan yang ketiga, ketika kita bangun dari sujud yang pertama, atau ketika kita akan melakukan tasahud, atau ketika kita akan melakukan julus baina sajdataini, duduk di antara dua sujud, kita pun disunahkan membaca takbir Allahu Akbar. Kemudian kita disunahkan membaca doa Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kemudian tumanina atau berhenti sebentar sebelum kita melakukan sujud yang kedua. Tumanina itu punya wajib. Artinya Rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku, ya Tuhanku ampunilah aku, warhamni dan sayangilah aku, Rabbighfirli warhamni, wajburni dan tambahlah kekuranganku, warfa'ni dan angkatlah derajatku, warzuqni dan berilah aku rezeki, wahdini dan berilah aku hidayah petunjuk, wa'afini
anni, dan sehatkanlah badanku. Wa'fu anni, dan maafkanlah kesalahanku. Itu doa bagus. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Nah, ini doa boleh kita baca sebelum maghrib pakai nada. Rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kemudian yang keempat, kita disunahkan mengucapkan takbir intiqal manakala kita mau melakukan sujud yang kedua kalinya. Allahu Akbar. Kemudian yang kelima, kita disunahkan mengucapkan takbir intiqal manakala kita mau duduk istirahat. Julusus istirahat. Mau duduk istirahat sebelum kita berdiri untuk rakaat yang kedua, itu kita disunahkan duduk dulu, jangan langsung berdiri. Allahu Akbar. Lamanya berdiri kira-kira ukuran tumanina, baru kita Allahu Akbar berdiri. Itu yang keenam berarti. Jadi setiap satu rakaat di dalam sholat kita disunahkannya mengucapkan takbir intiqal itu sebanyak 6 kali. Apa itu takbir intiqal? Takbir intiqal itu takbir yang dilakukan setelah kita melakukan satu rukun sholat menuju rukun sholat berikutnya, kita disunahkan mengucapkan takbir intiqal supaya kita terus ingat kepada Allah bahwa Allah Maha Agung, Allah Maha Agung, Allah Maha Agung. Terus kita ucapkan itu di dalam sholat sampai kita benar-benar merasa kecil di hadapan Allah, merasa tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, barang siapa yang mendapatkan takbiratul ihram imamnya di dalam sholat berjamaah, artinya ketika imamnya selesai mengucapkan takbiratul ihram, Allahu Akbar, kemudian diikuti oleh kita dengan mengucapkan takbiratul ihram, Allahu Akbar, maka orang tersebut akan mendapatkan pahala dari Allah di dalam surga nanti dengan pahala yang jauh lebih baik daripada pahala 1000 kali ibadah haji dan 1000 kali ibadah umroh. Nah, supaya setiap sholat 5 waktu kita selalu mendapatkan fadilah yang besar ini, pahala yang besar ini, maka kita seyogyanya lah, sepatutnya lah, semestinya lah, seharusnya lah untuk selalu berusaha melakukan sholat 5 waktu dengan memposisikan diri sebagai makmum muwafiq, makmum yang mengikuti imam dari awal, jadi tidak ketinggalan imam. Nah, kalau kita makmum masbuk, begitu bergabung dengan imam setelah imam selesai baca Fatihah, berarti kita tidak mendapatkan takbiratul ihram imam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, at-takbiratul ula yudrikuhal mu'minu ma'al imam khairul lahu min alfi hajjatin wa umratin. Takbir ula, takbir pertama, maksudnya takbiratul ihram di dalam sholat yang didapatkan oleh seorang makmum di belakang imamnya, khairul lahu, itu pahalanya jauh lebih baik baginya, min alfi hajjatin wa umratin, daripada pahala 1000 kali ibadah haji dan 1000 kali ibadah umrah. Setiap kita orang Islam kalau mampu diwajibkan ibadah haji. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya ayyuhan nas inna Allaha farada 'alaikumul hajja fahajju, rawahu Muslim. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, telah berkhutbah kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah bersabda, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah telah
maka berhajilah kalian. Man malaka jadan warohilatan tablughu ila baitillah walam yahijja fala alaihi ayyamuta yahudiyan aw nasraniyan. Kata Rasulullah, barang siapa yang memiliki kemampuan, yang mempunyai kemampuan, yang memiliki bekal dan kendaraan yang dapat menyampaikan dia bisa sampai ke tanah suci Mekah, bisa sampai ke Baitullah, akan tetapi dia mengabaikan, melalaikan kewajiban perintah haji padahal mampu, maka apabila ia meninggal dunia, maka ia meninggal dunia sebagai orang Yahudi atau sebagai orang Nasrani. Ini bagi orang yang sudah mampu untuk beribadah haji tapi mengabaikan perintah haji, melalaikan perintah haji. Nanti saja, saya masih muda, malu dibilang Pak Haji. Nanti saja, saya sholatnya masih jarang-jarang. Kan kalau saya sudah haji, saya sholatnya harus benar-benar. Saya belum bisa, nanti saja. Akhirnya keburu matinya Yahudi atau Nasrani. Nauzubillah min dzalik. Dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah bersabda, al-umratu ilal imrat, al-umratu ilal umrati, kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrudu, laisa lahu jajan ilal jannah. Satu umrah sampai umrah berikutnya itu adalah bisa menjadi pelebur, bisa menjadi penghapus atas dosa-dosa yang dilakukan di antara kedua umrah tersebut. Dan bagi haji yang mabrur tidak ada lagi balasan dari Allah kecuali surga. Orang yang hajinya mabrur itu balasannya surga. Kemudian Rasulullah juga bersabda, man hajja fajaroni ba'da wafati kaman jaroni fi hayati wa man jaroni fi hayati wajabat lahu syafaati. Barang siapa yang menunaikan ibadah haji lalu dia berziarah ke makamku di Madinah, berkunjung ke makamku di Madinah, maka ia seperti orang yang berziarah berkunjung kepadaku pada masa hidupku. Dan barang siapa yang telah berkunjung kepadaku pada masa hidupku, wajabat lahu syafaati, maka wajib baginya mendapatkan syafaat dariku di hari kiamat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mendapatkan takbiratul pertama di belakang imam di dalam salat berjamaah, maka dicatat pahala bagi kita, pahala yang jauh lebih baik daripada pahala 1000 kali ibadah haji dan 1000 kali ibadah umroh. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, oleh karena saya setelah Isya langsung ada acara di rumahnya Bapak Haji Nanang Selamat Membawa Esos MM itu Bendahara DKM Alamin. Beliau mau berangkat haji ke tanah suci Mekah. Jadi malam ini di rumah beliau mengadakan acara Walimatus Safaril Hajj dan saya yang akan memimpin acara tersebut. Jadi mohon maaf malam ini pengajian tidak sampai Isya dan saya langsung pamitan. Demikian taklim kita malam ini, kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirnya mari kita tutup taklim kita dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbana zidna ilman nafi'an wa hidayah wal barakah. Allahumma barik lana fi kulli ma a'taitana. Allahumma sallimna wal muslimina amma min aidati wa dhalalah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Adzanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.